Shalom adik-adik. Hari ini adalah hari Minggu. Saatnya kita akan beribadah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa, kami akan memulai ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini dan Engkau berkenan pada ibadah yang kami lakukan saat ini. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan pujian pembuka, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Firman Tuhan yang mengantarkan kita pada ibadah hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 16 yang berbunyi demikian. Aku akan bergemar dalam ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca sedikit tentang firman-Mu dan juga kami akan merenungkannya. Berilah hamba-Mu ini hikmat di dalam memberikan sedikit pengenalan akan firman-Mu. Kiranya dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami ini. Terima kasih Bapa. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya
pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, perikop pada hari ini yang terambil dari Matius 4 dari ayat 1 sampai dengan 10 itu mengenai pencobaan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya di perikop sebelumnya di Matius 3 pada ayat-ayat yang terakhir, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tapi sebelumnya Kak Nunuk mau memberitahu tema pada hari ini, yaitu ingat akan firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, eling marang pandikane Gusti. Nah, pertama kita lihat adalah Tuhan dicobain iblis, dengan iblis meminta, karena Tuhan Yesus kan habis puasa ya 40 malam 40 hari. Bayangin aja, coba kalau kalian puasa cuma sekitar seminggu aja, badan udah kurusan dikit, celana akan longgar. Nah, begitu juga Tuhan Yesus, karena di sini sosoknya Tuhan Yesus itu dikatakan manusia. Di sini Tuhan Yesus merasa lapar, sama seperti kita. Merasa lapar, merasa haus. Kalau lapar, kita apa? Makan. Iya kan? Kalau haus kita minum. Begitu juga Tuhan Yesus. Timbul rasa lapar di dalam dirinya. Itulah di dalam ini iblis dengan mencobai Tuhan Yesus melalui kelemahan manusianya, yaitu rasa lapar tadi. Dia meminta Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus di dalam di Matius 4 ayat 3 tadi, iblis mengatakan, jika kau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi dalam ayat yang keempatnya Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di sini maksud daripada Tuhan Yesus adalah tidak secara fisik saja kita bisa lapar, tetapi di dalam kita bisa juga lapar, seperti lapar di sini itu Tuhan Yesus maksudkan kita seperti jarang ke gereja, jarang mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca Alkitab. Nah, Tuhan Yesus maksudkannya di sini bukan pada sisi kemanusiaan, tapi Tuhan Yesus masukkan di dalam sisi rohnya, itu yaitu tadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah itu karena pencobaan yang pertama itu iblis gagal, iblis mencoba lagi pada pencobaan yang kedua.
Dia membawa Tuhan Yesus ke kota suci dalam hal ini dikatakan di atas hubungan Bait Allah. Sedangkan Bait Allah pada saat ini kita tahu bahwa Bait Allah itu ada di Yerusalem. Jadi kota suci ini disebutkan adalah di atas Yerusalem. Nah, di atas hubungan Bait Allah ini, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu karena engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, maka dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya engkau tidak terantuk oleh batu. Ingat, iblis berkata, di situ ada yang pertama kan, jika engkau anak Allah. Iblis tahu, berarti Tuhan Yesus anak Allah. Nah, Yesus berkata, karena kan si iblis kan udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Akhirnya Tuhan Yesus balikin kata-katanya si iblis. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Otomatis kan? Di sini Tuhan Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Sekarang pada percobaan yang ketiga, iblis nggak kapok-kapok ya. Dia coba lagi Tuhan Yesus. Dia bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Nih, banyak nih kerajaan-kerajaan. Semua ini akan aku berikan kepadamu. Aku berikan kepadamu. Contoh, kalau kita nih seumpamanya diberikan, kita nggak istilahnya mengikuti sesuatu tapi nggak punya apa-apa gitu. Tiba-tiba ada orang yang memberikan. Nih, saya kasih duit 1 miliar, mau diapain silakan. Kira-kira kalian mau terima enggak? Ya, itu jawabannya kalian simpen dalam hati, terima atau tidak. Itu sama seperti ini. Tuhan Yesus dikasih suatu kekayaan, kemewahan oleh iblis. Diberikan asal mau sujud menyembah iblis. Di sini sudah dikatakan, si iblis sudah tahu juga bahwa Tuhan Yesus itu memang kan dari pertama-tama dia sudah mengatakan, jika engkau anak Allah. Karena begitu Tuhan Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata pertama si iblis keluar adalah jika engkau anak Allah, dibalas dengan Tuhan Yesus karena Dia memang anak Allah. Jadi sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia memakai kuasanya sebagai anak Allah. Dari situ selesai. Iblis sudah tidak mencobai Tuhan Yesus lagi. Yang Kak Nunu ingin tekankan kepada adik-adik sesuai tema hari ini adalah eling marang pandikani Gusti. Kalau Kak Nunu artikan, kemarin Kak Nunu bukanya di Google Translate ya, karena memang Kak Nunu belum begitu dalam bahasa ini, Kak Nunu belum begitu expert lah. Jadi Kak Nunu buka di Google Translate. Ternyata kata-katanya sih cuma gimana ya, tapi
Itu rasanya gitu. Ingatlah firman Tuhan. Sekarang ini pada masa-masa pandemik terutama COVID-19 pada saat-saat ini. Semua pada koar-koar. Ego sektoralnya mereka keluar. Ada yang membentuk satu organisasi ngomongnya kayak begini kayak begitu. Ada yang pribadi mengatakan kayak begini kayak begitu. Ego sektoral mereka main. Tapi kalau kita balik, ingat akan firman Tuhan. Jangan ego dikedepankan. Ya. Oleh karena itu, Kanunu tekankan lagi, ingat akan firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya undang adik-adik berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dengan didasarkan dari firman Tuhan di 1 Tawarik 16 ayat 29. Begini bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberikan firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan syafaat kami. Bapa, kami mohon kepadamu karena kami makhluk lemah. Beri kami rahmat untuk menjalankan segala perintah-Mu seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Pakailah kami sebagai alat untuk menunjukkan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Seperti tema pada hari ini, eling marang pangandikani Gusti, yang artinya selalu menjalankan segala perbuatan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, beri keluarga kami ini takut akan Engkau, mau seturut dengan Engkau. Begitu juga dengan pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terendah. Engkau beri hikmat dan rahmat dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa ini. Pulihkan bangsa ini dari pandemik COVID-19 hingga bangsa ini dapat melakukan segala aktivitas seperti sebelum pandemik ini berlangsung. Bapa, kami telah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang memberikan maupun yang mengolah persembahan ini untuk menjadi manfaat bagi pertumbuhan gereja kami ini. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Biarlah firman yang telah disampaikan pada hari ini dapat tertanam di hati kita dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum menutup ibadah hari ini, kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sampailah kami di ujung ibadah hari ini.
kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk beraktivitas seperti sedia kala. Sertai kami dari tempat ini dalam perjalanan hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa